Hari ini kita akan beribadah lagi di Sekolah Minggu BNKP Bandung. Nah, hari ini akan ada topik, akan ada cerita Alkitab yang tambah menarik lagi. Jadi adik-adik harus persiapkan diri sebaik mungkin agar adik-adik bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik ya. Oke, udah lama kita nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi secara online di sini. Nah, Kak Dela seneng banget karena adik-adik semua masih rajin untuk ikutan sekolah minggu. Oke adik-adik, kalau gitu sekarang siapkan diri adik-adik, duduk di yang nyaman, duduk di tempat yang jauh dari suara-suara berisik, dari mainan, dari apapun yang mungkin bisa mengganggu adik, biar adik-adik bisa fokus untuk ikutan sekolah minggu hari ini. Sudah siap ya? Oke, kalau gitu kita akan segera mulai untuk ibadahnya hari ini. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah, Bapa, Pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau saja yang tuntun agar sekolah minggu hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar kami bisa menyiapkan hati kami, agar kami benar-benar rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan jika dalam pelaksanaan ibadah ini, dalam persiapan kami belum benar-benar siap, atau kami masih melakukan banyak dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau yang ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekali lagi Kak Dela pengen sapa shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, jadi hari ini beberapa minggu ini pastinya Kak Dela yakin adik-adik itu sangat merasakan banyak berkat dan penyertaan Tuhan ya. Nah, siapa yang merasa sangat diberkati? Kak Dela merasa sangat diberkati. Adik-adik juga pasti kan? Nah, oleh karena itu mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yeay, setuju gak sih adik-adik, selama ini dari pagi sampai malam kita selalu merasakan berkat dari Tuhan. Selain berkat dari Tuhan, kita juga merasa disayang sama Tuhan, ya gak sih? Semuanya kita bisa sehat sampai hari ini, kita masih bisa sekolah, masih bisa lihat mama papa, masih punya teman, masih bisa main, masih bisa belajar. Semua itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah, karena kita disayang nih sama Tuhan Yesus, Kak Dela mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan, glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan. Sayang sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan.
Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Setuju kan ya adik-adik, selama ini kita selalu merasa Tuhan itu sayang kepada kita karena kita adalah anak-anak Tuhan, diangkat menjadi anak Tuhan. Dan sampai hari ini tidak ada pernah sekalipun sedetik pun Tuhan gak sayang sama kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita ini adalah orang-orang pilihan yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, dan yang sangat disayang oleh Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau hafalkan ayat hafalan. Nah, ini nanti ayat hafalannya akan ditampilkan ya. Nanti baca bareng-bareng ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Nah, adik-adik pintar ya, hampir semuanya sudah menghafalkan ayat hafalan. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan adik-adik. Hari ini kita mau dengar cerita tentang Bapak Abraham. Minggu lalu juga sepertinya kita dengar cerita tentang Bapak Abraham ya. Nah, hari ini ada lanjutannya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan pikiran, tenangkan perasaan kita, biarlah kita bisa berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sambil sikap berdoa adik-adik. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu kembali. Tuhan, biarlah hari ini kami bisa mengikuti, mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa serius Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat kami tanamkan dalam hati kami dan bisa menjadi pelajaran yang sungguh berharga dan besar untuk kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan ini, biarlah apa yang diberitakannya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kejadian yang terjadi sebenar-benarnya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun sekali lagi Tuhan jika sebelum menghadap Tuhan ini banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Engkau yang ampuni Tuhan, biarlah ini tidak menjadi penghalang berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ya adik-adik, cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian di Perjanjian Lama ya. Kejadian pasal 13, 14, dan 18. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Bapak Abraham. Nah, ini lumayan banyak bahan Alkitabnya, tapi nanti Kadela akan tuliskan di sini biar adik-adik bisa baca di Alkitab bareng sama mama papa. Nah, judul hari ini adalah Allah memelihara keluarga Abraham. Adik-adik kenal kan ya Bapak Abraham itu siapa?
Ya, Bapak Abraham tuh yang kita suka nyanyi di sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, ya betul ya adik-adik. Bapak Abraham itu keluarganya sangat besar ya. Ada istrinya namanya Ibu Sarah, ada keponakannya namanya Lot, ada pembantunya juga, ada ternak-ternaknya juga, banyak sekali ya adik-adik. Nah, sebelumnya Bapak Abraham ini tinggal di Haran, tapi Tuhan memimpin keluarga Abraham untuk berpindah ke tanah Kanaan beserta juga dengan istrinya, dengan keponakannya, dengan pembantunya, dengan seluruh hewan ternaknya itu dipindahkan, mereka berpindah semua ke Kanaan. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini sangat diberkati ya, karena dia itu sangat percaya dan sangat mengandalkan Tuhan. Dia sangat diberkati, dia mempunyai banyak kekayaan, emas, perak, ternaknya banyak sekali adik-adik. Nah, jadi dia itu karena sangat percaya kepada Tuhan secara ekonomi, secara hal-hal lainnya, Bapak Abraham ini sangat diberkati adik-adik. Karena sudah sangat banyak ya kekayaannya, jadi sebagian ternak, hewan-hewan ternaknya itu Abraham berikan kepada Lot, keponakannya. Nah, karena ternaknya sangat banyak ya. Kalau ternak itu kan setiap hari harus makan rumput ya. Sapi, kambing, domba itu harus makan rumput ya setiap hari. Kayak kita aja, setiap hari kita harus makan. Mereka kan makanannya rumput. Jadi mereka setiap hari gembala-gembala ternak itu ke padang rumput untuk ngasih makan hewan ternak mereka. Cuma saking banyaknya hewan ternak itu akhirnya jadi rebutan rumput. Jadi gembala-gembalanya Abraham sama gembala-gembalanya yang Lot, ternaknya Lot, itu berantem untuk rebutan lahan padang rumput. Jadi mereka berantem adik-adik karena ternaknya banyak, jadi rebutan rumput. Ada yang kamu kesana nanti ini ternak saya nggak kebagian. Jadi kayak gitu adik-adik berantemnya ya. Nah, akhirnya Abraham mengetahui kejadian itu. Jadi Abraham itu dia memikirkan apakah Abraham dan Lot seharusnya berpisah saja tempatnya yang agak jauh, biar ternak-ternak mereka itu nggak berantem lagi ya, nggak jadi semuanya kebagian makanan seperti itu. Akhirnya Lot setuju. Nah, Abraham minta Lot untuk memilih. Lot, kamu mau di tanah wilayah yang mana? Pindah kemana? Terus Lot milih duluan. Dia pilih wilayah yang lebih subur adik-adik, yang padangnya hijau, dekat sama sungai Yordan, terus permukaannya datar, jadi tidak susah dilewati. Nah, sedangkan Abraham jadinya kebagian tanah yang berbukit-bukit, yang susah dilewati, terus berbatu lagi. Nah, tapi Abraham nggak marah dengan pembagian wilayah seperti itu, karena Abraham itu sangat yakin adik-adik bahwa Allah mengasihi dia, bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Nah, adik-adik, pilihan Lot sepertinya bagus ya, karena tanahnya subur, dekat sama sungai, terus permukaannya datar ya, tidak berbatu seperti tanahnya Abraham. Tapi ternyata kota tersebut itu adalah kota yang sangat jahat adik-adik. Jadi di tempat tinggal itu, di tempat yang subur itu, ternyata orang-orang di sana tuh sangat jahat. Banyak sekali orang yang berdosa. Setiap harinya mereka melakukan banyak dosa, kesalahan, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mereka itu semuanya selalu melakukan hal buruk setiap harinya. Nah, kota itu namanya adalah kota Sodom. Nah, suatu hari ada musuh-musuh raja kota itu, Raja Sodom, yang datang ke kota itu. Terus mereka mengajak untuk berperang. Mereka menawar Lot, jadi Lot dijadikan tawanan. Nah, karena saat itu
eh, mereka mengajak perang. Nah, Abraham kan dengar tuh ya berita itu dan dia sangat sayang kepada Lot keponakannya. Akhirnya Abraham membentuk suatu pasukan perang juga untuk membantu Lot. Nah, sebenarnya ya pasukan Abraham itu jumlahnya lebih sedikit daripada pasukan yang menyerang kota Sodom. Tapi adik-adik, karena pasukan tersebut dipimpin oleh Allah, diberkati oleh Allah, maka pasukan tersebut menjadi pemenang dari perang. Pasukan Abraham yang menang melawan musuh dari Raja Sodom itu. Nah, suatu hari adik-adik, Allah memberitahukan Abraham bahwa dia ingin menghancurkan kota Sodom, tempat Lot dan keluarganya dan ternak-ternaknya tinggal. Nah, karena kota-kota itu sudah sangat penuh dosa, sudah sangat hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, karena itu Allah bilang kepada Abraham, saya ingin menghancurkan kota Sodom itu karena mereka sudah sangat jahat. Nah, terus Abraham jadi kepikiran sama Lot ya, kan Lot tinggal di sana gitu. Nanti bagaimana dengan nasib Lot gitu ya? Abraham kan sayang banget sama Lot dan dia akhirnya berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jika jika ada 50 orang benar di kota tersebut, apakah Allah akan tetap menghancurkan kota itu? Terus Allah menjawab, kalau ada 50 orang yang ditemukan orang percaya, orang yang tidak jahat, orang yang mengasihi Allah, Allah tidak akan menghancurkan kota itu. Terus dicari, ternyata tidak ada 50 orang adik-adik. Nah, terus Abraham tawar lagi ya, dia berdoa lagi, dia meminta lagi, Allah, jika ada 40 orang percaya di kota tersebut, apakah Allah tetap akan menghancurkan kota itu? Terus Allah juga jawab lagi, kalau kamu ketemu 40 orang percaya di sana, Allah tidak akan jadi menghancurkan kota tersebut. Nah, tapi ternyata adik-adik tidak ada juga 40 orang percaya di kota itu. Akhirnya Abraham meminta lagi ya kepada Allah. Allah, maaf, saya tanya lagi. Kalau misalnya ada 10 orang percaya di kota tersebut, apakah Allah akan tetap menghancurkan kota itu? Allah juga jawab lagi, kalau misalnya ada 10 orang percaya, Allah tidak akan jadi menghancurkan kota tersebut. Tapi ternyata adik-adik, karena kota itu sangat penuh dengan orang yang berdosa, jadinya kota itu tidak ada 10 orang pun tidak ada orang percaya di sana. Akhirnya Allah akan menghancurkan kota tersebut. Nah, tapi kali itu Abraham berdoa lagi kepada Allah karena dia sangat sayang ya kepada Lot. Abraham bilang lagi kepada Lot kalau bilang kepada Allah, saya mau minta tolong untuk melindungi Lot dan keluarganya. Nah, karena Allah sayang ya kepada Abraham, Allah sangat menyayangi Abraham. Akhirnya Allah bilang kepada Abraham, ya nanti akan dikirimkan 2 malaikat untuk mengingatkan Lot. Dan itu terjadi ya adik-adik, ada 2 orang malaikat, dia mengingatkan Lot untuk pergi meninggalkan tempat itu. Jangan berhenti lari, jangan melihat ke belakang. Jadi itu ya adik-adik syaratnya. Malaikat bilang jangan berhenti, jangan melihat ke belakang. Nah, di situ akhirnya Lot mengikuti kata malaikat itu. Kemudian dia mengajak keluarganya untuk berlari menjauhi kota itu. Nah, tapi adik-adik, istrinya Lot dia menghadap ke belakang karena mungkin dia tidak mau meninggalkan kota itu. Dia melihat ke belakang, jadinya dia menjadi tiang garam adik-adik. Jadi dia tidak mengikuti perintah Tuhan
perintah Allah lewat malaikat itu. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam, sedangkan Lot dia selamat karena dia mengikuti perintah itu. Nah, adik-adik, jadi itu ya cerita hari ini, kita belajar tentang bagaimana kita harus taat akan perintah Allah. Bagaimana ternyata kita juga belajar bahwa bagaimana Allah begitu mengasihi kita ya adik-adik. Dia memberikan apa saja yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya, tapi kita butuhkan. Bagaimana juga ketika kita ingin meminta sesuatu, kita bisa langsung ngobrol aja, bilang aja kepada Allah. Karena Allah akan mencukupkan, Allah akan memerhatikan kita karena Allah mengasihi kita. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ya, sayang sayang disayang, aku diberkati. Banyak sekali ya adik-adik lagu-lagu yang ketika kita nyanyikan menyadarkan kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dan kita juga bisa lihat ya dari kisah Abraham tadi, betapa Abraham mengasihi Lot, betapa Allah mengasihi Abraham, sehingga apa yang diminta Abraham itu diberikan, dikabulkan oleh Allah, jika itu memang permintaan yang dikehendaki oleh Allah. Oke adik-adik, segitu cerita hari ini. Akhirnya setelah ini kita akan menghafalkan ayat hafalan ya adik-adik. Nah adik-adik, begitu ya untuk cerita hari ini. Nah sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan perintahku, mengasihi aku di sini adalah Allah ya adik-adik ya. Jadi barang siapa yang memegang perintah Allah, melakukannya, dialah yang mengasihi Allah. Dan barang siapa mengasihi Allah, ia akan dikasihi juga oleh Bapa, dan Allah juga akan mengasihi dia dan Allah akan menyatakan dirinya kepada kita ya. Bagus banget ya adik-adik, ayat hafalan hari ini akan bisa menjadi pegangan kita ya adik-adik. Jadi memang agak panjang, cuma Kak yakin kalau misalnya adik-adik latihan terus pasti bisa menghafalkannya. Oke adik-adik, kalau gitu ibadah hari ini akan segera selesai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa mendengarkan dan belajar banyak Tuhan mengenai cerita dari Bapak Abraham. Terima kasih Tuhan, kami jadi semakin yakin Tuhan, apapun yang dapat kami lakukan, apapun hal baik yang kami lakukan, ketika kami sangat percaya kepada Engkau, ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu khususnya yang sekarang sedang belajar di rumah, bermain di rumah. Engkau yang memberikan kami semua kecerdasan Tuhan, agar dalam melakukan pembelajaran di rumah kami semua bisa menjalaninya dengan lancar Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua adik-adik, papa mama, biarlah Engkau saja yang berkati mereka setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Berdoa juga abang, kakak, dan adiknya dari adik-adik sekolah minggu, biarlah Engkau saja Tuhan yang menuntun mereka dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau yang berikan kesembuhan Tuhan, berikan mereka semangat baru untuk melakukan kegiatan aktivitas mereka seperti biasa. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, dan tim sekolah minggu lainnya, kiranya Engkau yang berikan kami semua semangat Tuhan untuk terus mengajar, untuk terus melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Engkau Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap kendala yang ada, kiranya Engkau saja yang bukakan jalan Tuhan untuk segala sesuatunya, Engkau yang cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang sedang berlangsung selama ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan di mana anak-anak sekolah minggu adalah kaum yang rentan Tuhan dalam penyakit ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau saja yang melindungi kami semua Tuhan, agar terhindar dari penyakit ini Tuhan. Biarlah kondisi bangsa kami juga Tuhan, pandemi ini
segera berakhir Tuhan, biar kondisi bangsa kami ini semakin memulih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di luar sana Tuhan, yang banyak sekali kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memelihara mereka, Engkau akan menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan jika banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami lakukan secara disengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.